Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rahmadana dari program studi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun, yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Sosiologi di kelas 12 SMA 4 Utara. Yang pertama itu latar belakang masalah. Berpikir kritis siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan dari sebuah proses pembelajaran secara maksimal dan memuaskan. Pencapaian tujuan pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, akan tetapi dibutuhkan peran dan partisipasi aktif dari setiap elemen pendidik, mulai dari elemen terkecil sampai pada pemerintah pusat yang akhirnya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selanjutnya diterapkan pada masing-masing satuan pendidik. Semisal kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan pembaruan dari kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum terbaru ini merupakan kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif dan bertujuan untuk mendorong siswa agar mampu lebih baik dan aktif dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan terkait hal-hal apa saja yang mereka peroleh atau dapatkan dari proses pembelajaran yang telah dilaluinya. Dan yang dituntut dari hasil belajar tersebut meliputi kompetensi sikap, keterampilan, kognitif, atau pengetahuan. Peran aktif siswa dalam berpikir kritis siswa mengikuti proses pembelajaran juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian serius dalam penerapan kurikulum 2013. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat ditinjau dari berbagai aspek keaktifan akal, emosi, ingatan, dan indera. Siswa yang aktif dalam pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, dan di lain sisi juga diperlukan peran guru untuk menghadirkan kelas yang menyenangkan bagi siswa-siswanya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara siswa dan guru dalam menghadirkan kelas yang menyenangkan dan lebih hidup. Siswa yang tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran biasanya dipengaruhi oleh kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru terkesan membosankan dan monoton. Siswa hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran tanpa memberikan ruang kepada siswa untuk mengekspresikan atau mengungkapkan aspirasi dan pendapatnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dihadirkan berbagai macam model pembelajaran yang nantinya akan diterapkan atau diimplementasikan di dalam kelas, yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam menciptakan kelas yang hidup dan siswa yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan tidak monoton harusnya banyak dikembangkan oleh pihak sekolah sebagai upaya membantu kesulitan belajar yang dihadapi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang bisa menjadi pilihan dan diterapkan untuk menjawab masalah tersebut adalah model pembelajaran Problem Based Learning. Model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Terdapat 3 ciri utama model pembelajaran Problem Based Learning itu sendiri. Pertama, Problem Based Learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi melalui model pembelajaran Problem Based Learning, siswa menjadi lebih aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, dan akhirnya membuat kesimpulan. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Problem Based Learning ini merupakan menetapkan masalah sebagai suatu kata kunci untuk menyelesaikan masalah. Problem Based Learning ini menempatkan masalah sebagai suatu kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah pembelajaran tidak akan mungkin berlangsung. Ketiga, pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berdasarkan berbagai macam uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana pengaruh
Penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa melalui penelitian yang berjudul penggunaan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas 12 di SMA 4 Lutara. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada siswa kelas 12 SMA 4 Lutara tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian bagi siswa memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan menyenangkan sehingga siswa tidak jenuh belajar serta melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Bagi guru, memberikan solusi pada guru dalam mengelola pembelajaran di kelas agar menggunakan model yang bervariasi. Bagi siswa, sebagai masukan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut guna pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka penelitian saya ini membahas pertama itu berpikir kritis siswa, meliputi pengertian berpikir kritis siswa, macam-macam berpikir kritis siswa, jenis berpikir kritis siswa, dan karakteristik berpikir kritis siswa. Yang kedua, model-model pembelajaran problem based learning. Di antaranya pengertian model pembelajaran problem based learning, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem based learning, langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, penelitian yang pernah terjadi berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Tri Setiawati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Soekarta dengan judul penelitian penerapan metode pembelajaran problem based learning sebagai upaya meningkatkan keaktifan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran IPS terpadu kelas 8C SMP Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2012-2013 mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran problem based learning mampu untuk menarik siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran IPS terpadu yang semulanya keaktifan siswa hanya 25% pada siklus 1 meningkat menjadi 49,48% dan pada siklus 2 menjadi 88,03%. Hipotesis tindakan, jika model pembelajaran problem based learning diterapkan, maka keaktifan belajar siswa pada siswa kelas 12 SMA 4 Lutara dapat ditingkatkan. Selanjutnya, metode penelitian. Setting atau subjek penelitian, setting penelitian atau lokasi penelitian. Penelitian ini saya lakukan di SMA Negeri 4 Lutara, Kecamatan Bonemone, Kabupaten Lutara. Waktu penelitian saya ini dilakukan pada awal semester 2 sampai selesai. Subjek penelitian yang menjadi subjek dalam penelitian saya ini adalah siswa kelas 12 SMA 4 Lutara dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, diantaranya 12 laki-laki dan 20 perempuan. Yang menjadi fokus penelitian adalah penggunaan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Rencana tindakan penelitian ini terdiri dari beberapa siklus, di mana setiap siklus meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Persiapan. Berdasarkan pengamatan sebelumnya, disimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa di SMA Lutara khususnya kelas 12 IPS semester ini dinilai kurang. Maka dari itu, pada tahap persiapan atau perencanaan ini dilakukan berbagai persiapan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Persiapan yang dilakukan diantaranya: yang pertama, mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, menyusun dan mempersiapkan lembar kerja siswa. Yang ketiga, menyusun lembar observasi. Yang keempat, menyusun pedoman wawancara dan angket. Yang keenam, menyusun butir tes. Instrumen penelitian. Untuk menunjang hasil penelitian yang dilakukan, maka dibutuhkan berbagai macam
item pendukung yang kemudian disebut sebagai instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah lembar observasi, lembar pengamatan pada materi pelajaran sosiologi dengan model pembelajaran problem based learning, RPP dan silabus yang telah dibuat sebelumnya, angket untuk mengetahui keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, kamera yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan dokumentasi dan proses penelitian. Seperti yang telah disinggung pada pembahasan awal bahwa penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, terkhususnya pada usaha untuk meningkatkan keaktifan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 12 IPS semester genap di SMA 4 Lutara melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning. Adapun alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data adalah lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengamatan keaktifan belajar siswa. Penilaian lembar observasi dilakukan dengan memberikan alternatif jawaban ya atau tidak pada jawaban yang akan diberikan skor dan pada jawaban yang akan diberikan skor 0. Yang kedua itu panduan atau pedoman wawancara. Panduan wawancara ini disusun untuk menambahkan informasi sebelum dan setelah penelitian dilaksanakan. Wawancara digunakan untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah penggunaan model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, lembar angket. Pada penelitian ini digunakan angket tertutup. Angket diberikan dalam rangka untuk mengetahui keaktifan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sosiologi. Skala angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala ini menilai sikap seseorang tentang fenomena sosial tertentu. Yang keempat adalah butir soal. Pertanyaan tersebut berupa soal-soal objektif pilihan ganda. Soal objektif pilihan ganda diberikan 4 alternatif jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian dari alternatif jawaban yang diberikan terdapat satu jawaban yang benar. Skor yang diperoleh dari jawaban ini adalah 1 untuk jawaban benar, sedangkan 0 untuk jawaban yang salah. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelolaan data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman adalah reduksi data. Yang kedua adalah penyajian data. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan berdasarkan tabel kriteria tingkat keberhasilan tindakan di atas penelitian tindakan kelas atau PTK ini dikatakan berhasil apabila penerapan model pembelajaran problem based learning pada pembelajaran sosiologi dapat meningkat keaktifan belajar siswanya pada kelas 12 IPS di SMA 4 Lutara dengan presentasi minimal 75%. Apabila peningkatan keaktifan belajar siswa kurang dari 75%, maka penelitian ini belum dapat dikatakan berhasil. Itulah tadi presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.